Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today I'm going to explain about syllabus K13. Before I start, I will introduce myself. My name is Natasha. You can call me Tasha. I'm number 6. I'm English Education Department, University of Maritime Raja Ali Haji. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengertian silabus, yang kedua ada isi atau komponen silabus, yang ketiga ada dasar hukum, yang keempat ada langkah-langkah pengembangan. Nah, yang pertama itu, apa itu pengertian silabus? Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Nah, istilah silabus adalah sebagai garis besar, ringkasan, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Nah, kita lanjutkan ke isi silabus. Yang saya dapatkan itu ada 10 poin. Yang pertama itu identitas mata pelajaran. Yang kedua, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Yang ketiga, kompetensi inti. Yang keempat, kompetensi dasar. Yang kelima, tema dalam kurung khusus SD, MI, SDLB, paket A, dan lain-lain. 6. Materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, pembelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, yang kedelapan, penilaian. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar. Yang kesembilan, alokasi waktu. Yang terakhir, sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. Baik, kita lanjutkan ke landasan hukum. Di sini ada 10 poin. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan. Yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang perubahan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan. Nomor 8, Pengaturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian. Yang kesembilan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana. Yang terakhir, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses. Baik, yang terakhir, prinsip pengembangan. Di sini terdapat 8 poin. Yang pertama, ilmiah.
yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan, yaitu cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, sistematis, yaitu komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsistensi, yaitu adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Nah, yang kelima, kecukupan, yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, aktual dan kontekstual, yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh, fleksibel. Yang terakhir, menyeluruh. Okay, thank you for watching this video and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.